Nanti bisa membuat kakak-kakak semuanya yang nonton jadi semangat lagi untuk kalau misalnya ada kakak-kakak yang pengen jadi penyanyi, lihat Onyo tampil di konser Onyo mungkin akan lebih niatnya akan lebih terinspirasi lagi. Mudah-mudahan jadi teman-teman, ya baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, ada MOP Lovers, ada BXB, Rubeners, siapapun yang sedang menonton tayangan ini. Jadi menjadi kesukaan semua orang gitu ya. Tapi Onyo di seiring bertambah usianya terus menjadi pribadi yang juga bisa menerbitkan karya terbaru. Ya. Kalau untuk konten dari konsernya ini sebenarnya bukan nggak mau ngebocorin, cuma memang masih kita nggak ada beberapa kejutan. Kalau disampaikan kan udah nggak kejutan, tapi kalau buat gambarannya sih kayak aransemen lagu udah otomatis akan Jadi kalau untuk Super Festival tidak kami jual lagi ya. Super Festival sudah sepakat kami hanya 500 penonton eksklusif gitu. Jadi sekarang ini kalau untuk tiket, berapa total tiket baru kita buka tadi jam 2 siang. Jadi kami belum bisa update lagi, tapi hanya bisa update dari aplikasi. Memang agak susah masuknya karena berbarengan mungkin servernya jadi bersabar. Tapi ini kan banyak pilihan ya, ada VIP, ada tribun, ada festival, ada VIP 1, VIP 2, jadi sudah bisa dipilih. Wow, jadi silakan aja tuh ya. Ini nanti bisa membuat kakak-kakak semuanya yang nonton jadi semangat lagi untuk kalau misalnya ada kakak-kakak yang pengen jadi penyanyi, lihat Onyo tampil di konser Onyo mungkin akan lebih niatnya akan lebih terinspirasi lagi. Mudah-mudahan jadi kamu nyanyi nanti. Oh, Onyo. Aku yang mau jawab, nanti Koko boleh tambahin. Sampai hari ini belum ada rencana, belum ada wacana ataupun planning untuk ditayangkan di digital download, karena memang konser ini dikhususkan untuk para penonton yang hadir di konsernya Onyo secara tatap muka nanti. Jadi sayang untuk dilewatkan karena seperti sebelumnya, mungkin ini bukan konser pertama yang kita bikin. MOP pernah bersama dengan Kak Ari buat konsernya Ivan Gunawan gitu ya, yang sampai hari ini pun sudah berapa kali menolak untuk menayangkan di beberapa stasiun TV, ditayangkan digital gitu, karena ini bentuk apresiasi kita kepada penonton yang sudah effort untuk bayar, datang dan menonton secara langsung gitu. Pertanyaan kedua gimana? Yang kedua, ada penampilan khusus dari ayah, bunda? Kalau ayahnya udah nggak mungkin ya, saya nggak bisa nyanyi, jadi Oh, hippie pura-pura. udah jangan halu lah. Pakai hagis. Udah jangan halu lah. Udah pasti enggak tuh udah gue jawab ya. Jadi semuanya didampingi oleh artis-artis yang lain ya, penyanyi-penyanyi senior pastinya, dan dari berbagai genre. Tidak kami rilis nama-namanya karena kami akan memberikan kejutan di setiap minggunya di sosial media untuk semua yang sudah membeli tiket. Jadi nantikan di sosial media ya. Jadi beli tiket, makanya banyak banget surprise-nya nanti ya kan. Jadi harus menjadi pengalaman pertama konser Anda kan, mungkin untuk seumuran-umuran dari Onyo sendiri, mungkin ini menjadi konser pertamanya mereka ya. Seumurannya Onyo belum pernah nonton konser apapun, baru kali ini. Betul. Gue ngurus ini capek loh. Ya, mungkin akan jadi artis ya. Itu dia. Baik, ada pertanyaan selanjutnya? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau mengenai olah vokal, sebenarnya Kak Uci Nurul yang mengolah vokalnya Onyo. Itu juga dari pertama kali ketika Kak Ruben bertanya siapa ya pelatih vokal yang cocok, kemudian aku mengusulkan Kak Uci Nurul dan alhamdulillah ternyata cocok dengan Onyo. Kemudian aku sempat menitipkan nih ketika mau konser, aku bilang sama Kak Uci tolong dong kasih teknik bagaimana Onyo ini bernyanyi nonstop sekitar 20 laguan lah kurang lebih dari hits-hitsnya yang udah ada dan beberapa lagu yang dia nyanyikan. Nah itu tentu diperlukan bukan hanya stamina fisik tapi stamina olah vokal.
Dan aku udah menitipkan itu Kak Uci juga udah bilang iya siap, nanti aku akan latih. Selain itu juga, selain dari menyanyi juga aku nanti akan kasih satu les istilahnya ya, atau pembelajaran bagaimana dia berinteraksi atau public speaking di atas panggung, which is walaupun dia juga sudah punya ayahnya yang luar biasa sebagai seorang MC juga, dan pasti dia bisa banyak belajar. Saya juga nanti akan mengarahkan, saya juga nanti akan buat semacam script pointers untuk bagaimana dia bisa berinteraksi dengan penonton, dengan bintang tamu, dan menceritakan runut tentang dianya gitu, urutannya dia. Dan saya pikir itu suatu proses sebenarnya memang, tapi saya yakin dia bisa, karena saya ngikutin ini dari awal. Ketika pertama kali pegang Onyo waktu dipercaya sama Kang Ruben, aku lihat dia nyanyi itu masih lempeng ngelihat prompter lirik. Aku bilang, Onyo sekarang kamu latihan bagaimana melihat bahwa penonton yang di rumah jauh lebih banyak dibandingin yang di studio, which is studio belum ada penonton. Aku latih tuh ada berapa kali sampai akhirnya kemudian di konsernya dia bisa menguasai itu. Dan aku ngelihat dia cukup sigap dalam menyikapi apa yang aku sampaikan, dan di konser ketiga dan keempat apalagi dia, saya kasih sekali dua kali udah langsung bisa dia kerjakan dengan baik. Jadi saya nggak khawatir sih dengan persiapan dia untuk konser nanti, hanya memang stamina fisik dan olah vokal dan bagaimana public speakingnya dia terhadap dia di atas panggung, itu yang masih mau akan saya latih lagi, dan ini lagi berproses gitu. Oke, terima kasih Kak Ari. Ben, gimana Ya, tuh? kalau dari aku gini, ngomongin tentang kesehatan ya, seperti yang teman-teman sendiri lihat ya, memang sekarang ini saya masih terus berobat, dan tentang konser ini sama sekali tidak mengganggu pikiran, justru malah menjadi penyemangat saya. Saya harus sehat gitu ya sampai di konser dan juga seterusnya. Yang pasti ini malah menjadi penyemangat buat saya. Kalau ngomongin ya kondisi ya seperti apa yang terjadi gitu, tapi ada sisi baik yang mungkin saya bisa dapatkan, itu akhirnya saya punya banyak waktu untuk diam ya, dan nggak pegang gadget sama sekali, dan ya di situ akhirnya ide-ide itu bisa bermunculan gitu. Makanya dari sekian lama sekali, hampir lah 2 bulan kita nggak dapet judul tema konser tuh ada gitu, udah 2 kali gitu, nggak seret lah. Akhirnya dapat ini ya ketika saya lagi fokus sekali, dan memang baru dapat gitu. Ada sisi baiknya yang buat saya, oh ya akhirnya dengan kayak gini saya baru bisa dapat tema judul, di mana hari terus bertambah ya, tapi kita belum menentukan judul. Sementara kita udah meetingnya juga udah mikirin konsep panggung ya, lampu dan semuanya, tapi judulnya belum dapat. Makanya saya bilang ya udahlah, akhirnya dari yang saya jalanin ya sakit, saya tetap bersyukur dengan kondisi apapun yang saya lagi jalanin, karena ya semuanya yang saya lagi lewatin ini kemauannya Tuhan gitu. Jadi nggak bisa saya lawan, saya tidak ada lebih kata lain selain bersyukur dengan apa yang sedang terjadi dengan saya. Gitu. Onyo nyanyi itu deg-degan. Kalau aku sih lebih terharu ya, karena nggak serumah, tapi setiap Onyo perform, Tania juga perform tuh menikmati setiap momennya. Jadi nggak berasa ternyata udah 4 tahun bersama Onyo, melihat perbedaannya. Ngelihat dulu pertama kali Onyo mungkin ada beberapa gerakan-gerakan yang masih canggung. Dulu pertama kali dulu MOP musik, kita tuh sampai kayak ayo joget-joget, Onyo tuh nggak mau joget. Terus sekarang dia bisa ada 4 konser, dia bisa dance, terus dia bisa improvisasi, dancing juga. Jadi menikmati setiap momennya, karena untuk tim Onyo sendiri support sistemnya bisa dibilang penuh. Jadi tugasku di sini adalah pengawas dan seksi sibuk. Karena gini, keberhasilan itu kan bukan tentang satu pihak, tapi tentang tim bekerja sama. Aku biasanya lebih mengisi kekosongan. Sudah ada masing-masing pos dan divisi yang bertugas, kemudian mengamati apa yang kurang. Ketika ada yang kurang, disitulah baru akan muncul pelengkap-pelengkap lainnya. Gitu. Karena kan yang lain udah sibuk nih, Onyo latihan tiap hari. Timnya Onyo setiap hari latihan nyanyi, dance, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang lupa, tugasnya yang di luar. Yang nggak ketemu tiap hari, tugasnya ngingetin. Karena kan akan lebih objektif ya. Jadi
mengisi setiap kekosongan dan seksi sibuk adalah tugas utama sekarang. Ya, untuk memastikan ini semua Iya. lancar ya, dari segi tiket juga ya, yang di Betul. luar-luar juga tentunya kan mungkin harapan-harapan dari fans-fansnya akan mendapatkan apa sih dari konsernya Onyo ini gitu kan ya. Jadi itu semua disiapin untuk para fans-fansnya yang nanti akan nonton di konsernya Onyo. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau berbayar gitu. Ada nggak beban gitu ketika orang nanti datang bayar gitu, kami berusaha untuk mereka nggak kecewa lah worth it ketika harus bayar, mereka nanti pulang harus puas seperti itu. Ada beban seperti itu nggak? Boleh langsung Onyo mungkin boleh ceritain ketika persiapan itu latihan fisiknya kayak gimana sih, serunya latihan fisik, latihan nyanyi gitu, boleh nanti diceritain ya berapa kali seminggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir buat Ko Jordi kalau Ko kan setiap lihat Onyo nyanyi kan mules katanya gitu kan ada gugupnya. Kalau Ko Jordi sendiri seperti apa sih? Apa perasaannya, apa ada gigurnya juga gitu. Terus dukungan untuk konser ini sendiri dalam bentuk apa aja nih buat Onyo? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Ya, yang pasti yang kalau dari aku yang disiapkan itu adalah mentalnya Onyo dan juga kesiapannya. Saya tahu banget bagaimana titiknya di mana kalau anak saya down. Jadi untuk menuju konser ini banyak sekali kami ngobrol berdua, bicara berdua untuk menyiapkan Onyo mentalnya lebih kuat lagi ya. Apalagi memberikan penampilan yang terbaik buat saya ya itu harus dari pribadinya Onyo sendiri. Apalagi banyak penyanyi-penyanyi pendukung yang juga memberikan kesempatan juga untuk Onyo dan ikut terlibat di sini. Buat saya ya itu satu keberuntungan buat kami karena di tengah kesibukannya teman-teman yang lain tetap masih bisa membantu dan juga ikut andil dalam mensukseskan konser ini. Gitu. Jadi yang pasti dari les vokal, les alat musik, dan latihan fisik, juga stage act semuanya Onyo sudah ada beberapa kelas setiap harinya harus diikutin setelah dia pulang sekolah. Memang makanya itu yang saya bilang akhirnya film yang tadi saya bicarakan harus dipending dulu karena kalau tidak ya terlalu mepet untuk menuju ke konser yang lain. Nah, tapi ada rasa deg-degan nggak nih Ben? Karena ternyata ini berbayar kan? Apakah deg-degan? Deg-degannya kalau dia nangis, karena dia kalau udah nangis tuh udah susah untuk dia mulihin, stabilin lagi gitu. Jadi saya bilang ya mungkin kan kita nggak tahu ya perasaan dia pada saat ngelihat jumlah penonton yang banyak, perasaan dia ketika ngelihat euforia penonton yang hadir. Nah itu yang saya khawatirkan, dianya harus ya tenang dulu. Kalau ia menangis bahagia boleh, tapi nanti di ending aja ya. Jangan di depan-depan, karena kalau di depan-depan takutnya Suara ya, berpengaruh sama suara. Jadi saya pengennya dia enjoy dulu, seneng dulu, dan fokus berhasil. Yes, amin. Oke, sekarang tadi pertanyaan untuk Onyo sendiri tuh, gimana sih proses-proses sampai ke menjelang konser ini? Latihannya gimana? Aku proses latihannya mulai dari latihan fisik sama latihan vokalnya sangat senang banget karena di saat aku latihan fisiknya aku mendapatkan hasilnya bahwa napas aku mulai sekarang tambah lebih panjang lagi, terus otot aku udah Udah jadi. lumayan jadi gitu, dan asik sih mungkin karena aku juga ngejalaninnya lebih enjoy karena itu juga salah satu olahraga yang aku suka. Kayak aku Apa sih olahraganya? Mungkin olahraganya untuk olahraga kayak lari, terus ya Angkat beban? angkat beban belum, belum. angkat beban belum, tapi kayak misalnya angkat bola-bola yang besar gitu. Oke. Itu lebih untuk menjaga stamina kaki Ya. kan gitu. Jadi aku juga bilang karena aku ngejalaninnya yang pertama enjoy dan senang juga karena aku pengen ngebuktiin bahwa konser It's My First ini akan menjadi konser yang spesial untuk kalian semuanya. Jadi Amin. bagus, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Kita doain sama-sama ya. Lagi di rumah sakit gitu. Kenapa itu? Apakah karena ada cerita apa di balik It's My First? Enggak ada, jadi saya kepengennya anak saya itu punya memori dengan dengan konser ini gitu. Jadi apa ya Jordi? Karena ini konser tunggal pertamanya dia gitu ya. Kan gue kalau disuruh translate bahasa Inggris gue nggak ngerti kan. Jadi apa ya gitu. Ya Jordi bilang aja, langsung kata Jordi gitu aja lah kok, yang simple It's My First aja gitu.
Apa rilis? Koko tuh nanyanya gini, Jordi tolong artiin kata-kata gue. Oh iya kok, ini pertama, ini satu, ini yang ke satu, ini konser pertama. It's my first. Tadi gue juga mikir itu, tapi gue nggak tahu artinya benar apa enggak. Pokoknya intinya ini kata-kata yang pertama. Buat apa kok? Enggak, coba lu artiin. Ini yang pertama. It's my first. Benar nggak? Benar. Coba lu tulisin dulu kata dia. Tulisin. Oh ya udah, kayak gini deh. Pas gitu maksudnya it's my first. Ini menjadi batu lompatan pertama buat Onyo gitu. Jadilah It's My Tiba-tiba Yes. muncul aja gitu. Ya betul. Aku pikir kan ini apakah judul lagu kan biasanya gitu kan ya. Dari judul lagu kayak atau apa bukan ya. Jadi benar-benar Bukan. emang sebuah judul konser ya jadinya. Kalau dari judul lagunya Onyo semuanya sedih-sedih, ya. Ada sahabat kecil, udah terlalu lama juga. Iya. Masa konser tunggalnya judulnya Deritaku ntar menderita. Iya kan? Males ya. Iya. Jadinya gimana ya? Iya, bener, Udah deh. bener. Gak ada judul-judulan lah, gak ada pakai judul-judul lagu gitu. Iya, Biasanya iya, gitu ya. betul. Enggak, udah. Gua yang mau menjadi diri sendiri aja gitu. Iya, Jadi iya. ngerti artinya, maksudnya gue gini nih, translate jadi pakai bahasa Inggris. Ya itu artinya ya. Kenapa mesti pakai bahasa Inggris? Biar keren. Oh iya kan? benar juga ya. Iya. Kalau pertamaku, nah gimana tuh? Pertama. Jadilah bahasa Inggris ya. Iya, Akan jadi ada it's my versi. first. Oke. Nah kalau apa dari Petos, apa Onyo? Ribet gue panggilnya. Onyo sendiri gimana ini lihat posternya gimana Onyo? Pertama aku Pas lihat ini. pas lihat foto ini aku bersyukur banget karena aku sebelum foto ini tuh aku tuh ganti bajunya berapa kali kan, terus ganti rambut. Pertama aku rambutnya yang ini, habis itu aku rambutnya ganti lagi, terus ganti baju, foto jepret ganti lagi. Nah akhirnya aku ngerenung sendiri bahwa aku senang menjalani ini karena aku punya sebelum konser ini aku punya memori yang bagus di foto ini gitu. Jadi aku punya kenang-kenangannya, punya cerita yang kayak ribetnya gitu, ganti bajunya, yang Kelari dibantu juga sama Kelari gimana untuk gaya-gayanya. Karena kan aku foto pertama aku gaya untuk kayak nggak senyum, sikit-sikit gini semua, nggak senyum, liatin kamera. Terus Kelari datang, terus Kelari bilang kasih alternatif berapa pilihan, terusnya coba senyum, akhirnya ganti baju lagi senyum. Itu foto dari atas itu senyum semua. Oh gitu. Tapi ini ternyata ada yang cool gini ya. Iya, ada yang kok ganteng ya. Ganteng banget dong. Ponakannya siapa dulu dong? Ya apa? Aku seneng banget bisa dipilih juga sama tim-tim MOP semuanya foto ini karena sama aku juga foto Yang ini. ini juga, vote yang ini juga ya. Iya, aku juga foto. Kali vote yang ini juga? Enggak, jadi waktu kita bikin konsep itu aku mengajukan beberapa sampel. Ya. Aku ambil dari beberapa, kemudian aku ajukan ke Karuben. Terus ada beberapa pilihan gitu. Nah pada saat pemotretan itu dari 12 baju bisa ada 36 gaya. Iya. Jadi satu baju itu ada gaya cool, ada gaya senyum, ada gaya ekspresif. Ada gaya Iya, lompat. ekspresif, ada loncat, ada yang begini, ada yang begitu. Iya. Tapi awalnya aku mikir moodnya dia berubah nih, kan capek 36 kali. Betul. Apalagi terus ganti baju gitu. Jadi Rambut juga berapa kali ya ganti rambut juga. Nah itu tapi aku ngelihat dia ngejalanin seneng-seneng aja gitu. Malah sempat makannya agak telat tuh dia. Tapi dia jalanin. Oke, begitu selesai. Oke, sekarang baju ini kita ulang lagi ya Onyo ya. Tapi gayanya harus begini. Oke, Uncle. Dia langsung gitu. Nah itu yang buat aku senang adalah semangatnya dia tuh, antusiasmenya dia untuk memberikan yang terbaik. Udah terlihat dari pada saat pemotretan gitu. Wow, keren banget deh. Ada tambahan lagi dari Dan di tanggal tersebut adalah anniversary pernikahan Korben dan juga Ciwenda. Jadi kita ingin menambahkan hari ini menjadi satu hari yang spesial lagi, di mana ini adalah konser tunggal pertamanya Onyo di tahun 2022 ini. Mungkin sama kayak Ayah, tidak banyak lah perbedaannya. Sebagai paman dan penanggung jawab di manajemen di perusahaan, tidak ada satupun keraguan kenapa kita tidak membuat konser ini, karena kalau kita lihat memang festival musik sekarang sudah kembali tumbuh, sudah kembali pulih perlahan-perlahan, dan memang seperti punya tanggung jawab hutang sama BXB, sama orang yang sudah membantu dan mendukung karirnya Onyo.
selalu banyak permintaan ke kita. Kapan sih kita tuh dulu bisa kayak dulu, kita bisa ketemu lagi, kita bisa lihat Onyo tatap muka gitu ya. Kalau sekarang semua virtual. Akhirnya ya memang kita rasa tahun ini adalah tahun yang pas untuk diadakan konsernya Onyo, dan dikategorikan dalam beberapa kelas untuk tiketnya sendiri. Mungkin aku bisa informasiin sekarang. Tiket yang sekarang ini ada di kategori Super Festival, Festival, Tribun A, Tribun B, Gold A, VIP 1 dan VIP 2. Serta juga ada VVIP yang akan kita jual di kemudian hari, dan kategori Super Festival yang sampai hari ini sudah terjual habis. Wow, tepuk tangan dong. Jadi Super Festival ini adalah satu kategori favorit Ya. karena ini bisa dibilang bakal paling dekat sama Onyo. Waduh. Dan tidak menutup kemungkinan akan kita persilahkan untuk menonton sedikit kurang lebih pertunjukan Onyo sebelum acaranya mulai dari persiapan, rehearsal penari, rehearsal Onyonya sendiri dan lain sebagainya. Jadi boleh datang duluan gitu ya. Benar. Bukan spesial untuk orang yang memang super festival. Super festival. Ya. Itu ya. Dimulai mungkin ada rehearsalnya gitu ya, jam 5 misalnya gitu nih ya. Betul. Udah datang tuh udah boleh tuh ya. Oh nyonya ada latihan udah boleh gitu ya. Boleh. Wah seru banget itu. Terus apa lagi tuh? Silakan. Itu aja kalau untuk konser, tapi nantinya juga kita sedang persiapkan bahwa ketika kita melihat ada banyak antusias dari BXB, fansnya Onyo itu datang dari luar negeri, nggak mungkin kalau ternyata nonton konser maksudnya tidak membawa buah tangan pulangnya. Jadi nantinya kita akan memproduksi beberapa merchandise eksklusif hanya untuk konser It's My First. Itu apa itu merchandise-nya? Baju kah? ada dong. Nanti kita siapin. Penasaran ya. Nanti kita siapin sama Ya. mungkin kayak poster di belakang ini. Kenapa kita baru launchingnya sekarang? Karena memang semuanya kita pilih baik-baik, nggak asal produksi semuanya. Kita pilih kualitas Ini terbaik. ada nggak cerita di balik poster ini? Banyak fotonya, bingung milihnya. Banyak, ada berapa ya, 30 foto ya Untuk dijadikan poster ini gitu. cuman satu yang dipilih. ini ya. Ya, Terus kenapa It's My First? ya, jadi ini waktu dapat It's My First waktu di rumah sakit ya Jordi. Iya. Waktu di rumah sakit. Iya, jadi kan pas lagi di rumah sakit gue sama Jordi Iya. itu punya banyak waktu ngobrol ya gitu. Jadi apa ya? Jadi temanya itu belum dapat sama sekali gitu. Waktu foto itu ada 12 baju ya. 12 baju. Astaga. Iya, 12 baju. Jadi yang diambil cuma satu ya. Apa yang menarik dari foto ini? Vote dari beberapa teman ya, dari beberapa teman, dari beberapa karyawan juga mewakili. Ya udah paling banyak ini. Jadi saya juga tidak mau saya yang memilih, tapi semua berdasarkan vote dari orang-orang yang saya kenal atau sekeliling. Itu mereka ada 5 kandidat foto dan ini yang paling dipilih. Jadi makanya saya rasa ya kalau ngikutin kan pasti banyak ya orang tuanya mau ini Iya. ini, tapi karena ini yang terbanyak berarti pasti ini yang terbaik gitu. Nah, kata It's My First itu